Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemberian pakan sapi di masa pandemi yang merupakan tugas mata kuliah topik khusus yang diberikan oleh Bapak Ahmad Jailani. Jadi ternak sapi itu yang paling penting adalah pemenuhan kebutuhan pakan. Seperti yang kita ketahui bahwa sapi ini adalah hewan ruminansia. Pakan utamanya tentu adalah dari hijauan, yaitu dari rumput-rumputan. Biasanya peternak sapi, khususnya peternak tradisional itu mencari pakan sehari ya untuk memberi makan sapi sehari. Artinya tiap hari harus cari rumput dengan cara ngarit. Namun di masa pandemi seperti saat ini, di mana aktivitas di luar itu dibatasi, ya artinya masyarakat disarankan untuk banyak-banyak tinggal di rumah, tentu menjadi kendala bagi para peternak sapi. Nah, oleh sebab itu, maka perlu strategi bagaimana agar sapi bisa terpenuhi pakannya, tetapi tidak harus mencari rumput setiap hari. Pakan sapi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pakan hijauan, yaitu berasal dari rumput segar ya, yang umumnya dicari dengan cara ngarit oleh para peternak. Nah, kelemahan dari pakan hijauan ini adalah yang pertama ya harus cari tiap hari. Dan yang kedua ini tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Artinya tidak bisa di stok ya untuk dalam jangka waktu 1 minggu atau beberapa minggu atau bahkan 1 bulan 2 bulan. Nah, yang kedua adalah pakan konsentrat. Nah, pakan konsentrat ini boleh dibilang pakan tambahan atau pakan booster. Tetapi justru dengan pakan konsentrat ini pertumbuhan sapi jauh lebih cepat besar ya, cepat gemuk. Kemudian juga bisa memperbaiki kualitas daging. Dan yang tidak kalah pentingnya, pakan konsentrat ini bisa disimpan dalam waktu yang jauh lebih lama daripada pakan hijauan. Artinya pakan konsentrat ini bisa di stok untuk waktu sekian minggu atau sekian bulan. Sehingga inilah yang akan kita bahas bagaimana menggunakan pakan konsentrat ini untuk memenuhi pakan sapi di masa pandemi. Nah, pakan konsentrat ini kebutuhan gizinya itu bisa diatur ya, disesuaikan dengan kebutuhan gizi setiap sapi yang dipelihara. Berbeda dengan pakan hijauan. Kalau pakan hijauan kan gizinya sudah ada dari asalnya ya, artinya tidak bisa ditambah maupun dikurangi. Tapi kalau pakan konsentrat ini gizinya bisa disesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, komposisinya pakan konsentrat ini yang pertama adalah sumber serat kasar. Nah, serat kasar ini diperoleh dari bahan baku rumput ya. Ini contohnya adalah rumput odot, rumput gajah maupun rumput pakcom. Nah, selain serat kasar dari rumput juga ada sumber serat kasar non rumput, yaitu biasanya dari jerami padi, kemudian tebon jagung ya atau batang jagung, kemudian daun pucuk tebu, daun kacang ya, daun pisang ya atau batang pisang. Nah, ini sumber serat non rumput. Selanjutnya adalah sumber pakan atau pakan sumber energi atau karbohidrat, yaitu berasal dari dedak ya, kemudian onggok, molasses maupun polar. Nah, yang selanjutnya adalah serat kasar dari kulit ya, ini kulit singkong, kulit kacang tanah, kulit jagung maupun kulit kopi. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilengkapi dengan sumber protein, yaitu yang berasal dari bungkil kelapa sawit, bungkil kelapa, ampas tahu ya, bungkil kedelai dan lain sebagainya. Nah, dari komposisi tersebut maka tentu kandungan gizi dari pakan konsentrat ini jauh lebih komplit daripada pakan hijauan. Karena kalau pakan hijauan hanya dari rumput saja. Tapi kalau pakan konsentrat ini ya dari rumput, dari bungkil kacang ya, dari dedak, dari kulit-kulit
tumbuhan ya. Sehingga komposisi gizinya tuh jauh lebih komplit atau lebih lengkap. Nah, setelah pakan itu dibuat, yang tidak kalah pentingnya adalah pengemasan. Jadi inovasi dalam video yang saya tonton itu pengemasannya adalah menggunakan plastik sealer ya, atau sealer plastik, sehingga bisa kedap udara dan ini jauh lebih awet. Nah, yang tidak kalah pentingnya dalam pemberian pakan ini adalah ada dua. Yang pertama porsi pakan dan waktu pemberian pakan. Jadi ternyata porsi pakan itu juga harus ada persentase yang tepat. Ini yang dimaksud adalah porsi untuk konsentrat dan hijauan. Jadi misalnya sapi baru datang ini memerlukan waktu adaptasi. Ini persentasenya adalah untuk konsentrat ini hanya 5% saja, kemudian hijauannya 95%. Nah, biasanya adaptasi ini setiap sapi beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, misalnya kita ambil rata-rata 5 hari adaptasinya, maka dalam waktu 5 hari itu konsentratnya hanya 5%, kemudian hijauannya 95%. Kemudian fase starter, yaitu saat sapi selama 30 hari ya. Jadi dari fase adaptasi kemudian 30 hari ke depan itu disebut fase starter. Itu konsentratnya yang diberikan adalah 65% dan hijauannya adalah 35%. Kemudian selanjutnya waktu 40 hari itu disebut fase grower. Itu konsentratnya 75% dan hijauannya 25%. Dan yang terakhir adalah fase finisher. Nah, ini diberikan konsentrat 85% dan hijauan 15%. Nah, presentasi seperti ini kadang tidak diketahui oleh semua peternak, sehingga hasilnya pun kurang optimal. Nah, dalam presentasi atau dalam video yang saya tonton itu disebutkan porsi yang tepat adalah seperti tadi. Nah, yang terakhir adalah waktu. Waktu pemberian pakannya juga mempengaruhi kualitas sapi ya. Jadi diusahakan itu yang pertama diberikan pada pagi hari itu adalah rumput, yaitu jam 8. Rumput diberikan dulu, kemudian jam 10 agak siang sedikit baru konsentrat. Selanjutnya jam 1 siang itu hijauan lagi. Kemudian jam 3 sampai jam 4 itu konsentrat. Nah, baru jam 7 malam itu pakan tambahan lainnya. Nah, artinya selang-seling pemberian antara hijauan dan konsentrat ini waktunya selang-seling dan jamnya juga ditentukan ya. Jam 8, jam 10, jam 1, jam 3 sampai jam 4 tadi. Kemudian jam 7 itu pakan tambahan. Jadi dengan cara membuat pakan konsentrat, kemudian porsi makannya tepat dan waktu pemberiannya terjadwal dengan baik, nah maka strategi inilah yang insya Allah akan membuat peternak sapi ya, meskipun di masa pandemi ini akan tetap bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.